micre. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan aunah beliau, kita bisa berkumpul dalam kajian An-Najah yang diinisiasi oleh pengurus pusat Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri atau HAMAS pada malam hari ini. Salawat dan salamnya tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, kita semuanya berada dalam naungan dini Islam. Alhamdulillah, selamat malam semuanya untuk peserta kajian An-Najah dengan tema Aswaja untuk Pemula bagian 2 pada malam hari ini. Acara kajian pada malam hari ini merupakan bagian dari kajian yang rutin dilakukan oleh pengurus pusat Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bagian kedua dalam kajian An-Najah dengan tema Aswaja untuk Pemula. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita sudah kedatangan pemateri, yaitu Ustadz Ahyat Ahmad selaku Direktur An-Najah Center Sidogiri. Insyaallah beliau pada malam hari ini akan mengulas dan menjelaskan seputar tentang aswaja untuk pemula. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada beliau kami persilahkan untuk menjelaskan terkait tentang aswaja untuk pemula bagian 2 dalam kajian An-Najah yang diinisiasi oleh pengurus pusat Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudahu, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus IASS atau HAMAS ya, Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri, IASS Pondok Pesantren Sidogiri. Yang saya hormati pula para peserta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melakukan kajian lanjutan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan kelanjutan dari edisi sebelumnya yang dilakukan pada sekitar akhir tahun lalu, di mana pada saat itu saya lebih fokus membahas tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikaji di dalam buku Aswaja untuk Pemula. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin fokus membahas tentang hal lain dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki karakter memadukan tiga konsep atau tiga hal, yaitu dalil, kemudian manhaj atau metodologi, kemudian yang ketiga ahli ya. Jadi salah satu karakter atau konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam memahami agama selalu memadukan tiga
perkara ini, ya. Selalu memadukan 3 komponen ini, yaitu dalil atau nusus, kemudian manhaj atau metodologi dalam memahami dalil atau nas, kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal ini. Mungkin Anda jarang mendengar hal ini ya, masa Ahlus Sunnah memiliki karakter seperti ini ya. Namun sebenarnya ini bukan hal baru sama sekali ya. Akan tetapi sebagaimana akan kita lihat nanti, ini merupakan hal yang asas sebenarnya, yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Sehingga karena Ahlus Sunnah itu karena di luar Ahlus Sunnah itu tidak memadukan 3 komponen ini, maka mereka bisa keliru di dalam memahami agama, baik kelirunya itu menjadi melenceng ke samping kiri atau ifrot ya, ekstrem kiri, atau menjadi liberal, atau melencengnya ke samping kanan menjadi radikal fundamental atau tafrid. Nah, ifrot seperti orang yang memahami agama melenceng ke samping kiri karena tidak memadukan 3 komponen tadi, seperti orang liberal. Nah, mereka biasanya punya jargon, Al-Quran adalah kitab terbuka, boleh kita tafsiri secara langsung sesuai dengan kehendak kita, mempertimbangkan keadaan zaman yang kita. Nah, ini kan narasi-narasi liberal yang mau seenaknya langsung masuk pada tafsir Al-Quran ya. Mereka tidak mempertimbangkan apakah mereka ahli atau tidak gitu. Kemudian metodologi apa yang mereka gunakan. Nah, ternyata mereka menggunakan metode-metode di luar Islam dalam memahami nas. Nah, ini berarti kalangan liberal ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak memadukan 3 komponen tadi dalam memahami agama, yaitu dalil, kemudian metodologi yang benar, al-manhaj al-mu'tamad wal mundhabit fi fahmin nusus, kemudian yang ketiga orang yang ahli ya. Nah, begitu juga kelompok yang menyimpangnya ke kanan ya, atau kalangan radikal seperti Wahabi ya, meskipun kita tidak mengatakan radikal secara fisik, tetapi radikal secara pemikiran ya. Wahabi ini mereka punya jargon, misalnya kembali pada Quran dan Sunnah ya, kan gitu. Kembali pada Quran dan Sunnah, Sunnah Sahihah. Nah, jadi yang mereka bicarakan hanya dalil saja ya. Jadi misalnya orang melakukan amaliyah ini mana dalilnya, orang melakukan amaliyah ini mana dalilnya. Nah, padahal beragama ini bukan hanya dalil ya. Kalau hanya berhenti pada dalil, ini tidak menjamin orang tidak tersesat ya. Jadi orang punya dalil itu bukan berarti tidak tersesat. Banyak sekali orang punya dalil tapi dia tersesat. Contohnya seperti apa? Seperti orang-orang Wahabi, dalil mereka lengkap tapi kebanyakan sesat, kan begitu ya. Nah, sehingga yang benar bagaimana? Yang benar tidak sekedar dalil, yaitu Islam itu memadukan keberadaan dalil atau nusus atau masadir. Kemudian tidak hanya dalil, namun dalil ini difahami dengan menggunakan metodologi yang benar, al-manhaj wal mu'tamad wal mundhabit fi fahmi khusus ya. Seperti apa metodologi ini ya? Seperti usul fikih ya, kemudian ulumul Quran, ulumul tafsir, kemudian ilmu-ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Ini semuanya adalah metodologi. Kemudian yang ketiga adalah apa itu namanya,
orang yang ahli ya. Jadi keberadaan orang yang ahli yang mampu untuk menggunakan atau memadukan memadukan metodologi terhadap nas. Nah ini artinya tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa memahami nas dengan menggunakan metodologi yang ada, dengan menggunakan usul fikih misalnya, dengan menggunakan ulumul arabiyah misalnya. Tidak semua orang. Jadi ada orang-orang khusus yang mampu untuk menerapkan metodologi terhadap nas. Nah, jika ketiga komponen ini sudah terpenuhi, artinya al-masadir wal adillah itu ada ya. Kemudian al-masadir wal adillah itu dipahami dengan menggunakan metodologi yang baku, yang telah teruji. Kemudian metodologi ini digunakan oleh orang yang ahli untuk memahami nas ya, maka dari situ nanti akan muncul pemahaman-pemahaman yang benar tentang agama. Nah itu. Nah jadi kalau ini tidak lengkap, misalnya ada orang awam gitu, langsung kepada dalil, artinya dia tidak ahli, tidak punya metodologi ya, tapi langsung pada dalil. Nah maka akan menimbulkan kekeliruan, banyak kelirunya ya. Setidaknya ciri mereka pasti akan kembali kepada zahirnya nas ya, kepada pemahaman literalnya ya, karena mereka awam kan begitu. Seperti orang-orang orang-orang Khawarij di masa lalu ya. Nah, jadi ada dalil misalnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Nah, karena mereka ini tidak ahli, artinya awam, kemudian tidak menggunakan metodologi yang benar, akhirnya mereka hanya berhenti pada zahirnya nas, sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa. Jadi orang mencuri dianggap kafir, orang berzina dianggap kafir, orang minum khamr kafir semua. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan hukum larangan mencuri. Si fulan kok mencuri, berarti si fulan tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka si fulan ini kafir. Nah, tren orang-orang Wahabi di zaman belakangan ya seperti itu. Jadi mereka ini awam, tapi kemudian langsung pada dalil, sehingga dia tidak ahli, kemudian tidak menggunakan metodologi, akhirnya tidak lengkap, sehingga pincang dan melahirkan faham yang keliru. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang liberal misalnya, orang doktor apa ya, dia tidak ahli di dalam agama ya, tapi meskipun doktor kan belum tentu ahli ya di dalam soal agama, tapi dia melakukan pemikiran langsung pada Al-Quran, kemudian menafsirkan segala macam karena dia tidak punya metodologi yang benar dalam Islam. Akhirnya dia pakai metodologi yang dia pelajari, misalnya hermeneutika. Nah itu bukan metodologinya ya, sehingga melahirkan tafsir-tafsir yang menyimpang juga. Akhirnya misalnya ada tren apa, LGBT. Oh, LGBT ini apa, perkembangan zaman, ini tidak boleh kita caci maki ya, harus kita apresiasi berdasarkan hak asasi manusia. Nah kan begitu. Nah ini pikiran-pikiran yang tidak konseptual, tidak terintegral tadi itu. Nah, jadi hanya datang dari satu pertimbangan yang pincang. Nah seperti itu. Nah makanya kita perlu untuk memahami hal ini sebagai konsep khas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena sejak dahulu, sejak zaman yang paling awal ya sebenarnya
para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu memadukan tiga hal ini. Ya, jadi ada mereka itu memadukan al-masadir wal adillah, yakni nas Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ada metodologi yang baku itu, ya. Sejak kapan adanya metodologi? Ya sejak zamannya Nabi ya sudah dipakai metodologi ini, ya. Kemudian apa itu namanya, keahlian. Nah, sehingga orang yang tidak ahli berarti tidak punya peluang dalam melakukan hal ini, sehingga dalam Ahlussunnah itu nanti ada konsep taklid atau bermadhab, yakni bagi yang tidak punya keahlian melakukan penggalian langsung pada nas, seperti kita ini ya taklid kepada para ulama. Nah, setelah kita memahami hal ini, mungkin sebagian pendengar ada yang bertanya, itu dari mana dasar dari perkara ini, ya? Kok mengatakan bahwa Ahlussunnah harus memadukan tiga ini, ya? Sebenarnya kan sudah maklum, ya. Tapi kalau menanyakan dalil semacam hadis, Al-Quran, ya, maka saya telah mencatat sebenarnya sebagian atau sedikit dari hadis-hadis yang dimaksud di dalam kitab ini, dalam buku ini. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khudhul ilma qabla ayyadhab, ambillah ilmu atau carilah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Lalu para sahabat iskal, kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah wa fina kitabullah. Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu akan hilang sedangkan kita sudah memegang dokumen Al-Quran? Ya, Al-Quran sudah kita pegang, artinya kalau kita lupa ya tinggal buka lagi, ya, kan gitu. Tapi kenapa sampean kok bilang khudhul ilma qabla ayyadhhab, ambillah ilmu sebelum ilmu itu hilang? Nah, maka Rasulullah marah gara-gara pertanyaan itu, ya. Faghadiba la yudhibullah, fakilatkum ummahatukum. Jadi intinya Rasulullah marah. Afalam takunit Taurat wal Injil fi bani Israil falam yughniya anhum syai'a. Tidakkah sebelum kamu itu Taurat dan Injil dipegang oleh Bani Israel, ternyata Taurat dan Injil tidak bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan. Artinya orang-orang Bani Israel juga memegang kitab suci, ya, tapi kitab suci yang mereka pegang itu ternyata tidak menjamin mereka tidak sesat. Nah, kenapa kok demikian? Karena ya itu tadi, sebenarnya tidak ada orang yang ahli yang bisa menjelaskan kandungan kitab Taurat dan Injil secara metodologis sehingga melahirkan pemahaman yang benar. Artinya ulama-ulama yang ada pada saat itu adalah ulama-ulama sesat. Mungkin ya ulama-ulama liberal atau ulama-ulama radikal, ya. Betul. Ya. Ulama-ulamanya Bani Israel pada saat itu, buktinya mereka justru bersepakat pada kesesatan, mengubah-ubah Taurat, mengubah-ubah Injil, kemudian melakukan voting di suatu konsili, ya, artinya pertemuan atau muktamarnya orang-orang Kristen, kemudian menetapkan Yesus sebagai Tuhan yang awalnya bukan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan kitab suci, keberadaan dokumen kitab suci, apakah itu Al-Quran ataukah itu hadis atau sebelumnya Taurat dan Injil, ini tidak menjamin kita tidak sesat, ya, tidak menjamin kita tidak sesat apabila dibiarkan secara natural, ya, tanpa ada orang ahli yang bisa menjelaskan kandungan kitab suci itu berdasarkan metodologi yang semestinya.
Nah, kemudian sebagian ulama itu ada yang menggali pemahaman dari berbagai ayat Al-Quran ya. Jadi di dalam banyak ayat Al-Quran itu ternyata terdapat isyarah ya, bahwa Al-Quran itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi misalnya dalam surat Fatir ayat 31-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Ini ayat 31. Kemudian ayat 32, tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Nah, jadi pada ayat 31 wallazi auhayna ilaika minal kitab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kitab itu berdiri sendiri menjelaskan, kan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, akan tetapi selalu ada orang-orang pilihan yang nanti akan menjelaskan isi kandungan kitab suci itu. Maka pada ayat 32 ayat berikutnya, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Nah, begitu pula di dalam banyak ayat yang lain, misalnya saya catat di sini ayat-ayatnya saja, As-Sajdah 23-24, kemudian Al-Kahfi ayat 1 ya. Apa Al-Kahfi ayat 1? Ayatnya. Ayat. Nah, apa? Nah. Nah, kemudian selain fakta atau realita tadi ya sudah menyatu dalam kandungan Al-Quran, kandungan hadis, hal ini juga menyatu di dalam konsep-konsep keilmuan ya, konsep-konsep keilmuan di dalam ilmu-ilmu Islam. Artinya penggabungan antara tiga komponen tadi, yaitu apa tadi? Dalil, kemudian manhaj, kemudian orang yang ahli. Yang penggabungan dari tiga hal ini menjadi ciri khas atau khosois dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menyatu di dalam konsep ilmu-ilmu Islam. Salah satunya dalam usul fikih. Contohnya sangat populer di dalam definisi usul fikih. Apa itu usul fikih? Usulul fikhi huwa al-ilmu bi adillatil fikhi al-ijmaliyah. Pertama ya. Kedua, wal ilmu bi kaifiyatil istifadati minha. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bi syurutil mustafid. Jadi usul fikih itu adalah pertama al-ilmu bi adillatil fikhi al-ijmaliyah. Ini tentang dalil. Ya. Al-ilmu bi adillatil fikhi al-ijmaliyah. Al-adillah tentang dalil. Yang kedua, al-ilmu bi kaifiyatil istifadati minha, tentang metodologi. Metodologinya. Ya, metodologi. Kaifiyatil istifadah, cara memanfaatkan atau memfungsikan dalil ya. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bi syurutil mustafid, mengetahui syarat-syarat al-mustafid, yaitu orang yang ahli, orang yang ahli di dalam memfungsikan metodologi pada dalil-dalil tadi. Nah, ini mungkin hal yang baru ya bagi kita. Akan tetapi sebenarnya merupakan perpaduan dari segala apa yang telah saya jelaskan tadi ya, dan sebenarnya bukan hanya di dalam usul fikih, dalam semua ilmu itu juga begitu. Jadi semua ilmu itu ya ada dalil-dalilnya, kemudian metodologinya, dan orang yang ahli, masing-masing ahli di dalam masing-masing bidang. Nah, sehingga ketika bahkan di dalam
metodologi keilmuan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsepnya sudah begitu, nah maka berarti mulai dari memahami Al-Quran dan hadis, kemudian sampai mempelajari alat-alat dalam memahami Al-Quran dan hadis ini terintegrasi, ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki jaminan ilmiah yang sangat kuat dan sangat-sangat muktamad, mundobit di dalam memahami nas, sehingga faham Ahlus Sunnah yang dimunculkan oleh para ulama Ahlus Sunnah menjadi amaliyah, menjadi pemikiran, ya, menjadi akidah dan sebagainya, itu semuanya didasarkan tidak saja pada dalil yang kuat, akan tetapi juga pada metodologi yang baku, ya, dan dihasilkan atau dimunculkan oleh orang-orang yang ahli, orang-orang yang bukan kaleng-kaleng, orang-orang sembarang, bukan orang sembarangan, para mujtahid, ya, para mujtahid yang luar biasa, yang hafalan hadisnya adalah ratusan ribu, ya, seperti ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, ya kan begitu. Imam Abu Hanifah hafal ratusan ribu. Nah, orang-orang inilah yang memiliki kualitas luar biasa seperti inilah, baik kualitas ilmiah maupun kualitas amaliyah maupun kualitas ruhaniyah, yang kemudian menghadirkan kepada kita pemahaman-pemahaman, kemudian rumusan-rumusan di dalam beragama, apakah itu akidah, fikih, dan akhlak, sehingga kita pada saat ini tinggal menerapkannya. Nah, begitu saja. Sehingga apa yang kita terapkan dari amaliyah atau pemikiran Ahlus Sunnah dewasa ini sudah memiliki dasar yang kuat, dan tidak hanya dasar tapi prosesnya sudah sangat-sangat ilmiah dan dilakukan oleh ulama yang luar biasa. Nah, sehingga ketika belakangan muncul orang yang mengatakan, menggugat, oh ini dalilnya hadis lemah misalnya, dalilnya tidak kuat. Nah, ini sebenarnya perlu dikaji ulang orang-orang seperti ini, ya. Atau orang-orang yang bikin pemahaman baru dari kalangan liberal ini juga perlu dikaji ulang. Nah, jadi yang dikaji ulang itu bukan miliknya Ahlus Sunnah, ya, tapi miliknya Wahabi, miliknya liberal, miliknya Syiah, kebatinan dan segala macam dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya kira itu sebagai pengantar, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Tahir atas pengantar dalam sesi kajian An-Najah dengan tema wajah untuk pemula dengan bagian kedua ini. Kalau tadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang termasuk adalah bagian dari khosois dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 poin. Yang pertama al-masadir wal adillah, nas dan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah manhajnya atau metodologinya yang al-mu'tamad wal mundabit fi fahmin nusus. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang kompeten dalam bidang keagamaan tersebut. Sehingga 3 hal ini harus terpenuhi agar kita tidak keluar dalam lingkup pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin pengantar dari Ustaz Ahyad Ahmad dalam sesi kali ini. Mungkin ada sesi tanya jawab, ya. Mungkin kami persilahkan para peserta pada kajian An-Najah pada malam hari ini yang ingin menanyakan atau ingin konfirmasi terkait pemaparan dari Ustadz Ahyad Ahmad selaku Direktur An-Najah Center terkait tentang wajah untuk pemula bagian kedua pada sesi kajian malam hari ini. Kami persilahkan operator.
Yang mau bertanya boleh open. Baik, pada seluruh peserta kajian An-Najah pada malam hari ini yang ingin menanyakan dan ingin bertanya pada sesi kali ini, kami informasikan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mengangkat tangannya juga, nanti biar operator juga menghidupkan mikrofonnya. Kami persilahkan pada seluruh peserta yang ingin menanyakan pada sesi kali ini. Baik, untuk penanya nanti disebutkan nama dan dari mana sebelum bertanya, agar saya juga bisa tahu dari mana penanya pada malam hari ini. Apa? Dan juga kameranya di-on-kan dan dihidupkan agar kami dari sini juga bisa menyaksikan dari pesertanya. Silakan. Suara apa dia? Baik, bisa diperkeras volumenya dengan siapa? Dari Sumbar, dari Sumbar. Bisa diulangi? Bisa diulangi. Operator mungkin bisa dibantu penanya layar dari yang penanya. Operator bisa menentukan. Dari Sumbar juga mau. Baik, Kang Junaidi. Kang Junaidi, silakan. Diperkenalkan Kang Junaidi dari mana dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, singkat saja. Terima kasih kepada guru saya yang ada di Sidowiri atas nama lengkap Junaidi Ustaz. Saya pribadi asli orang Madura, cuma saat ini sudah sekitar 6 tahun ada di Sulawesi Barat. Dan Sulawesi Barat ya? Alhamdulillah. Kang mohon mungkin selain penanya mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Satu ribut sekali Pak Ustaz. Kami mohon untuk selain penanya yang sudah ditentukan moderator untuk tidak menghidupkan mikrofonnya agar tidak mengganggu suasana kajian pada malam hari ini. Ayo monggo Saya dilanjut. ulangi Ustaz. Ya, silahkan Ahmad Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari awal. Saya kajian An-Najah malam ini mengobati rindu saya kepada guru saya ada di sini, Alhamdulillah. terutama Ustaz Ahyar, karena pernah saya diajar di kelas 1 Aliyah dulu. Alhamdulillah. Nah, langsung saja atas nama Junaidi ya Ustaz, saya asli juga, tapi sementara tinggal dan insya Allah bermukim di Sulawesi Barat. Alhamdulillah sudah menyelesaikan sarjana di Sulawesi Barat dan saat ini sementara menjalani pasca sarjana di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mau saya tanyakan Ustaz, mohon maaf, masih sambung Ustaz, mohon maaf. Iya, masih. Silakan dilanjut. Lanjut, monggo. Lanjut. Nanya aja. Silakan. Mohon maaf Ustaz, saya mau tanya. Iya, silakan. Langsung pada pertanyaan. Ya, mau saya tanyakan langsung saja Ustaz. Ya, silakan dilanjut pertanyaannya.
langsung bertanya saja Ustaz. Iya. Guru saya yang semoga terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di Sulawesi. Saya di sini Ustaz, di Sulawesi Barat ini aliran agak banyak dan beraneka ragam. Sekarang ada yang punya dari sana. ada sini justru ada yang bilang saya dengan berlandaskan ada hadis yang mereka sering angkat. An-najil minha katanya potongan hadis. An-najil minha wahidatun sabdana. Menurut mereka itu termasuk musuh. Nah, jadi karena mungkin saya dulu agak sering nakal di mobil, sekarang tidak banyak tahu terkait. Kami mau membantah Ahlussunnah wal Jamaah itu saya kata mereka. Tapi kami sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak tetap berkomitmen bahwa kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi mohon pencerahannya guru Ustaz yang ada di forum ini terkait pemahaman dan fungsi dari hadis Nabi yang menyatakan dari kelompok An-Najiyah itu sebenarnya siapa dan seperti apa ciri-cirinya untuk masuk ke dalam ranah An-Najiyah min hawahidatun menurut sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertanyaan dari saya Ustaz. Mohon dipastikan tentunya yang berikut saya. Baik. Terus Lanjut. pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kami persilahkan untuk peserta yang masih ingin menanyakan, moderator kasih kesempatan untuk para peserta. Terganggu kayaknya. Halo. Ya, halo. Baik, terima kasih Ustadz Junaidi. Saya sudah nangkap kesimpulan dari pertanyaan, inti dari pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Kita beri kesempatan yang lain untuk peserta yang lain untuk bertanya. Silakan operator ditentukan untuk penanya yang kedua. Baik, terima kasih. Silakan perkenalkan nama dan dari mana sebelum menyampaikan pertanyaan. Akun Redmi Note 9. Akun Redmi Note 9. Silakan perkenalkan lalu menyampaikan pertanyaannya. Operator, mikrofon. Redmi Note 9, mungkin mikrofonnya bisa di-on-kan. Baik, silakan. Volume juga bisa diperkeras. Ya, silakan. Tentang amal dalam masalah akidah terutama, karena memang yang kami pelajari tentang beberapa aliran sangat membingungkan. Dalam artian tidak mengetahui tentang bedanya satu pokok pembahasan dengan satunya yang lain, karena juga dalam contohnya ada kesadaran
tentang aswaja sampai dia ini kan ada tambahan yang kedua dalam ketika mereka mungkin ada dari aswaja yang mungkin aswaja ini untuk menentang mereka dalam pembahasan pengakuan itu bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, sebelum lanjut pertanyaan yang kedua, mungkin bisa diulangi lagi, barusan ada yang terputus. Ini untuk yang pertama, yang anak cara kita untuk menolak perkataan mereka yang mengklaim dirinya yang mengklaim dirinya sebagai aswaja itu sebagai kan terlebih. Untuk kedua, mungkin ada beberapa hal yang kita pelajari untuk menguatkan akidah pemahaman kita dalam aswaja. Contohnya ada beberapa pokok hal yang wajib kita ketahui untuk memperdalam akidah kita. Seperti itu. Baik, terima kasih, sudah cukup. Halo? Ya, halo, sudah? Sudah? Oke. Masih nyambung kan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin cukup dua terlebih dahulu. Pada sesi kali ini ada dua pertanyaan tadi, Ustaz, dari Ustadz Ahmad Junaidi dari Sulawesi Barat, sedang melanjutkan pendidikan pasca sarjana di UIN Makassar. Beliau menanyakan tentang potongan hadis yang menyebutkan an-najiyah minha wahidah. Di sana kebetulan banyak aliran-aliran selain aswaja atau selain Ahlussunnah wal Jamaah, tapi masing-masing dari mereka mengklaim bahwasanya mereka itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mungkin bisa diuraikan terkait tentang potongan hadis yang tadi. Ya, baik, terima kasih pertama kepada saudara Junaidi yang ada di Sulawesi Barat, ya, Sulawesi Barat. Ya, memang di Sulawesi Barat ini banyak aliran-aliran di luar aswaja. Saya dulu ke sana dan dikeroyok oleh orang-orang HTI. Pada waktu itu masih ada HTI. Ya, sebenarnya di dalam berbagai aliran yang ada di dalam Islam ini mereka tidak ada yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ya, selain dua. Pertama yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Yang kedua yaitu Ahlussunnah KW, yaitu Wahabi tanpa jamaah. Jadi Wahabi itu mengaku Ahlussunnah, nah begitu saja, tidak mengatakan al-jamaah. Adapun yang lain di luar itu, ya mereka mengaku sebagai kelompok yang paling benar, begitu saja. Hanya saja belakangan ada orang Syiah modern misalnya menulis asy-syi'atuhum ahlus sunnah. Ya, Syiah mereka adalah ahlus sunnah. Jadi Syiah lah yang ahlus sunnah. Nah, jadi sebenarnya perebutan klaim itu bukan pada nama ahlus sunnah, akan tetapi pada kelompok yang benar, ya, bahwa kami adalah kelompok yang benar. Jadi masing-masing firqah ini mengaku sebagai kelompok yang benar dan yang selamat. Nah, adapun soal nama yang diperebutkan oleh Ahlus Sunnah itu, ya, yang merebutkan nama Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah dan Wahabi. Nah, lalu bagaimana urusan klaim-klaim seperti ini? Maka harus dikembalikan pada satu kaidah yang umum, satu kaidah ilmiah yang umum yang digunakan oleh siapapun, ya. Ini bukan kaidah khas Islam, ya, tapi siapapun yang mengaku ilmiah harus menggunakan kaidah ini, yaitu kaidah yang mengatakan in kunta naqilan fasihhah au mudda'iyan faddalil. Jika Anda mengutip
maka pastikan kesohihannya. Jika Anda mengklaim, maka mana dalilnya? Nah, gitu, buktinya, bukti yang membenarkan klaim itu. Nah, jadi sekarang kita berhadapan pada klaim ya, berurusan dengan klaim atau pengakuan-pengakuan dari berbagai pihak bahwa kamilah yang benar, kelompok yang selamat. Nah, maka untuk membuktikan, jadi untuk mengetahui apakah klaim mereka itu benar, mereka diminta untuk mendatangkan dalilnya. Jadi yang harus Anda lakukan jika misalnya bertemu dengan Wahabi yang mengaku Ahlus Sunnah, nah, apa dasar Anda bahwa Anda itu adalah Ahlus Sunnah ya? Apa dalilnya? Atau HTI atau apa Syiah mengatakan kami yang Najiyah ini ya. Dalilnya bahwa Anda mengatakan termasuk kelompok Najiyah yang dimaksud dalam hadis itu mana? Nah, gitu. Mengapa? Sebab ini adalah klaim yang harus didasarkan pada dalil ya. Sehingga nanti kalau kita membaca secara sekilas ya bisa dibuktikan bahwa mereka ini tidak sesuai dengan dalil yang ada ya. Artinya klaim-klaim mereka ini tidak didasarkan pada keberadaan dalil sebenarnya, ataupun kalau dalilnya itu mereka mengajukan dalil itu dalilnya mudah dibantah, artinya tidak kuat atau dalil yang keliru. Jadi misalnya gampangnya lah ya, Wahabi ya, Wahabi ini kan mengklaim sebagai Ahlus Sunnah. Mengapa lu? Ya karena kami ini adalah kelompok yang selalu memperjuangkan sunnah ya. Kami selalu memelihara jenggot, kemudian tidak isbal, kemudian apa, kan sunnah semua ya. Nah kemudian ya itu bagian dari penerapan sunnah. Akan tetapi Wahabi secara umum dan bahkan secara konseptual, Wahabi ini justru merusak sunnah, nah, kan begitu. Nah apa buktinya? Nah buktinya mereka orang-orang Wahabi ini menolak hadis-hadis dhaif ya, menolak hadis-hadis dhaif dan menganggap hadis dhaif itu sebagai hadis palsu ya. Dan ini masalah metodologi yang sangat serius ya. Mengapa? Karena para ulama sejak zaman tabi'in, ulama ahli hadis sejak zaman tabi'in ini tidak ada yang menganggap hadis dhaif sebagai hadis palsu. Hingga kemudian muncul bid'ah Wahabi, lalu ada orang bernama Al-Albani lalu menulis Mausu'atul Ahadis Ad-Dha'ifah wal Maudu'ah, ensiklopedia hadis lemah dan hadis palsu. Artinya oleh Albani hadis lemah dan hadis palsu ini dikumpulkan di dalam keranjang yang sama, di dalam tempat sampah yang sama. Nah ini satu problem yang kemudian membuat Wahabi ini punya ciri khas membid'ahkan ya, membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah, misalnya apa, tawasul. Mengapa? Hadisnya lemah, tidak bisa digunakan. Mengapa? Ya karena mereka sudah buang hadis itu ke dalam keranjang hadis maudhu ya. Jadi mereka punya masalah ya, sehingga ratusan ribu mungkin hadis lemah yang sejak dulu digunakan oleh para ulama ahli ya. Jadi saya tandai di sini para ulama ahli, bukan ulama kaleng-kaleng ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Amirul Mukminin fil hadis, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah ya, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ini adalah para Amirul Mukminin fil hadis. Ini mereka semua menggunakan hadis-hadis lemah di dalam amaliyah mereka. Kok kemudian muncul Wahabi menggunakan satu metodologi baru sehingga dia merusak metodologi hadis yang ada. Nah, dengan begitu terbukti bahwa
Wahabi ini merusak hadis ya, bukan menolong hadis, akan tetapi merusak hadis, sehingga mereka mengatakan kami ahlu sunnah. Ini tidak cocok. Ahlu sunnah pasti tidak punya masalah dengan sunnah. Dan kalau diurut, semua kelompok-kelompok sesat ini punya masalah dengan sunnah. Ya, kalau barusan itu Wahabi ya masalahnya seperti itu. Kalau Syiah masalahnya apa? Dengan sunnah. Sunnah yang mereka terima hanya dari ahlul bait. Padahal ahlul bait itu hanya sedikit. Sahabat yang jumlahnya puluhan ribu itu tidak diterima. Sehingga mereka aneh amaliyahnya. Kenapa kok jadi aneh? Sebab sumbernya sedikit, sehingga tidak sama. Begitu pula Khawarij, ditolak orang-orang yang terlibat perang saudara, padahal jumlahnya puluhan ribu. Nah ini jadi caranya adalah meminta mereka menunjukkan dalil, karena mereka yang mengklaim ya, karena mereka yang mengklaim. Ya nanti pastilah akan terbukti bahwa dalil mereka tidak akan kuat. Ya seperti Wahabi barusan itu sudah. Ya, jadi ada 2 poin sebenarnya. Jadi yang pertama, firqah-firqah ini tidak berebut klaim ahlu sunnah, tapi berebut klaim kebenaran. Ya, berebut klaim kebenaran, bahwa kamilah yang benar. Adapun yang berebut nama itu adalah ahlu sunnah dan Wahabi. Nah, soal perebutan klaim, jalan keluarnya adalah mana dalilnya. Jadi tunjukkan saja dalilnya. Jadi seperti itu yang pertama. Siap, baik. Itu untuk jawaban yang pertama. Tadi mungkin saya rasa cukup jelas jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Jadi intinya ada 2 hal poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahyad Ahmad. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua tadi dari belum sempat sebut nama, sudah terputus-putus, tapi intinya pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk mengkanter pemahaman-pemahaman orang-orang yang berbeda dengan kita dalam aswaja. Jadi mungkin bahasanya minta jurus ini untuk mengkanter pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga tadi mungkin ada hal-hal yang patut dipelajari untuk memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khususnya tadi mungkin ada tip-tip poin-poin hal yang mendasar yang bisa jadi pegangan agar kita semakin kuat dan pegangan Ahlussunnahnya juga semakin kokoh seperti itu tadi. Itu mungkin 2 pertanyaan dari penanya kedua tadi. Monggo Ustaz. Ya baik, untuk penanya kedua, cara mengkanter ya suatu aliran sesat yang harus kita lakukan, pertama adalah bahwa kita sudah mumpuni di dalam Ahlussunnah sendiri ya. Jadi itu adalah pondasinya. Kemudian yang kedua adalah menguasai aliran yang akan kita bantah ya. Setidaknya level kita itu setara dengan orang yang paling ahli di aliran tersebut ya. Jadi misalnya apa? Aliran Wahabi. Kita mau membantah Wahabi. Nah, maka setidaknya level kita itu sama dengan, kalau di Indonesia sama dengan siapa ya? Setidaknya setara dengan Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Syafiq Reza, atau setidaknya Ustadz siapa, Firanda. Ya. Jadi setidaknya setara, tidak boleh di bawahnya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam autobiografi beliau itu. Apa judulnya itu? Ya. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut ketika mengembara ke berbagai aliran, beliau masuk kepada mutakallimun, kemudian masuk kepada Syiah ya. Artinya mempelajari tentang Syiah kebatinan, kemudian
masuk ke dalam filsafat dan lain sebagainya. Nah, dan setelah mempelajari masing-masing, beliau ngarang bukunya untuk mengkater. Mutakallimun beliau ngarang kitab kalam, kemudian beliau ngarang Fadhailul Batiniyah setelah mempelajari kebatinan, kemudian ngarang Tahafut Falasifah setelah menyelami filsafat. Beliau mengatakan semua ini aku ada gurunya. Di berbagai aliran ini punya guru kecuali filsafat. Saya otodidak kalau otodidak. Dan Anda kalau mau mengkanter satu aliran, katanya Imam Al-Ghazali, setidaknya Anda setara dengan orang terhebat di situ. Nah, jadi berat juga sebenarnya. Persiapan juga ini. Jadi artinya intinya harus mutlak ya, harus mutlak yang banyak dan cukup lama sebenarnya. Nah, jadi tidak mudah. Kalau memang mau benar-benar mengkanter sungguhan ya, kalau cuma buat belajar biasa ya sebenarnya tidak harus juga ya, tahu sedikit-sedikit ya tidak apa-apa, kanter kemudian tulis di Facebook ya tidak masalah sudah. Ya, nanti karena teman Anda banyak dari Aswaja ya akan banyak dibantu oleh yang Aswaja itu. Ya kalau nunggu alimnya kapan yang mau nganter mungkin begitu. Kemudian untuk yang kedua, cara memperkuat hal-hal mungkin yang bisa dipelajari untuk memperkuat dan perdalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang paling perlu untuk kita dalami adalah faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah yang berfungsi untuk merespon faham-faham di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang berkembang belakangan ya, yang berkembang belakangan ya. Jadi itu yang saya kira paling perlu. Mengapa? Karena tantangan-tantangan pemikiran ini terus berkembang. Jadi misalnya kalau dulu muncul akidah Mu'tazilah khalqul Quran. Jadi orang ramai mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian orang banyak dipaksa bilang Al-Quran itu makhluk. Nah, sekarang kan itu bukan tantangan sudah. Ya, beda. Tidak ada orang memaksa kita, ayo kamu bilang makhluk. Quran makhluk. Kalau enggak kamu akan disembelih, kan tidak ada yang begitu sudah. Kalau dulu memang tantangannya itu. Nah, sekarang kita beralih pada banyak tantangan lain ya, yang juga sama-sama menantangnya ya. Nah, sehingga tantangan-tantangan ini merupakan tantangan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita selesaikan. Jadi misalnya ya banyak sekali ya, misalnya apa? Misalnya kita perlu memahami tafsir hermeneutika. Nah, misalnya begitu. Mengapa ya? Karena setiap orang yang berbicara tentang tafsir itu pasti akan membicarakan hermeneutika juga ya. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian hasil dari tafsir hermeneutika ini ya sudah terbukukan ke dalam banyak buku. Jadi misalnya apa ya, banyak sekali sudah. Jadi misalnya ada ada seorang profesor dari Madura ya, seorang profesor dari Madura namanya Mun'im Sirri. Ya, dia ngajar di Amerika ya, kemudian sering juga ke sini. Lalu dia nulis buku tentang apa? Saya lupa judul bukunya, tapi sudah saya baca. Yang isinya itu adalah mensketsa ulang Islam awal. Jadi misalnya gini, benar tidak sih Islam itu turun di Arab? Jangan-jangan turun di Irak, gitu. Dan ternyata dengan tafsir hermeneutika dia itu bisa menggiring pembaca bahwa
sebetulnya Islam ini lebih pas kalau dibilang turun di Irak, bukan turun di Arab. Di Arab. Nah ini secara akidah sebenarnya bahaya ya. Mengapa? Ya karena dalam akidah-akidah dasar itu kan pasti diajarkan bahwa Nabi itu apa? Lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Itu harus menjadi keyakinan. Bahkan dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, itu ada penjelasan bahwa termasuk kufur adalah orang meyakini bahwa Islam tidak turun di Mekah, ya. Islam tidak turun di Hijaz. Nah, jadi ini sebenarnya bahaya. Ya, secara akidah. Dan kalau orang tidak mengerti akidah ini kemudian membaca bukunya Mun'im Sirri itu, barangkali dia bisa berpikir logis juga ini ya. Kenapa kok logis? Karena di situ dikatakan begini. Jadi teorinya itu begini. Kalau Islam itu diturunkan di Arab, ya. Kemudian kita melihat Al-Qur'an. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dialog-dialog yang dialog-dialog ilmiah yang dilakukan oleh Al-Qur'an dengan melawan ahlul kitab, melawan para sarjana-sarjana Yahudi katanya dia. Padahal pada saat itu di Arab itu sangat minim ada ahlul kitab, ya. Tapi kok perbincangan Al-Qur'an dengan ahli kitab ini sangat dinamis di dalam Al-Qur'an, sangat ramai dalam berbagai surat itu sangat mudah ditemui ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, dialog-dialog, debat dan segala macam. Sehingga kalau dibilang Al-Qur'an itu turunnya di sana kok kayak tidak logis. Masa perdebatan diturunkan ayat-ayat yang debat antara Al-Qur'an dengan ahlul kitab itu turun di sana, padahal di sana sepi, tidak ada ahli kitab, ya gitu. Yang banyak di mana? Yang banyak ahli kitab itu di Irak. Jadi mestinya lebih cocok Quran ini turunnya di Irak. Gitu. Mengapa? Karena di sana memang tempatnya sarjana. Para sarjana Yahudi ngumpulnya di sana. Sehingga kalau Quran itu turun di sana, terjadi perdebatan yang dinamis antara Al-Quran dengan para ahlul kitab. Nah ini bisa kita pahami dengan mudah. Kalau di Arab ini ummi, ya, kaum tidak terdidik, ya. Kemudian mereka tandus segala macam, orang tidak ke sana, tidak ada orang terdidik ke sana. Ya. Kebanyakan orang terdidik itu ke universitas ini. Di Arab tidak ada universitas, gampangnya begitu. Masa terjadi diskusi yang seru seperti di Al-Quran kan gitu. Diskusi yang sangat elit, sangat ilmiah seperti di Al-Quran. Mestinya Quran ini lebih layak turunnya di Irak. Nah ini secara ilmiah mungkin bagi orang-orang yang hanya ngertinya ilmiah saja, tidak membaca akidah Islam, ya, itu barangkali mudah menerima seperti itu. Sama ya. Nah sehingga poin saya adalah bahwa hari ini kita mendapati tantangan pemikiran dan akidah yang berbeda dengan pada masa lalu, ya. Sehingga apa sih yang lebih layak untuk kita pelajari guna membentengi akidah kita pada masa kini, sekaligus membentengi akidah umat pada masa kini, ya. Yang perlu kita pelajari adalah tantangan-tantangan akidah yang hadir pada saat ini. Jadi jangan sampai kita ini terpancing ngotot mempelajari khalqul Quran, Mu'tazilah sudah tidak ada yang mempelajari itu terus. Harus ganti belajar liberal, belajar tentang apa itu Wahabi, mempelajari tentang pikiran-pikiran yang sekiranya mengganggu kepada ahlu sunnah di zaman ini, ya. Jadi bukan di zaman masa lalu. Ya, saya kira seperti itu.
Baik, barusan sudah dijelaskan dan dijawab untuk pertanyaan kedua. Memang tantangan kita ini sekarang ya berarti kita harus serius betul untuk mengkanter pemahaman-pemahaman yang sekarang ini merebak gitu. Agar apa? Agar kita bisa menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa tetap kokoh seperti yang sudah digariskan oleh para ulama. Mungkin Pak Tam, sudah pertanyaan lagi? Oke. Ada dari Fauzi Effendi. Baik, Silakan, Fauzi Effendi. silakan pertanyaan berikutnya dari Pak Fauzi Effendi. Silakan mungkin diperkenalkan terlebih dahulu dari mana dan pertanyaannya. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk begini, melihat fenomena yang rupanya akhir-akhir ini tambah marah terkait dengan tokoh-tokoh nasional yang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang lebih parahnya lagi, tokoh-tokoh ini juga ada di jajaran kepengurusan organisasi Islam besar di Indonesia. Sehingga mengetahui bahwa ketika mencoba memberi penjelasan bahwa itu salah, orang yang fanatik, sehingga terkadang kita dianggap benci atau keluar dari gerbong organisasi yang tokoh-tokoh ada di dalam. Nah, ini bagaimana menyikapi fenomena seperti ini? Nah, benturannya kalau di bawah lumayan keras lah. Ada semacam apa namanya stempel ya, stempel bahwa kalau kita mencoba menuliskan pemahaman itu di level bawah, jadi seakan-akan kita benci, bahkan ya, ada keluar dari gerbong organisasi Islam. Ini tentu apa namanya pemahaman jemaah ini kan bisa kabur. Nah, ini bagaimana menyikapi? Baik, terima kasih Pak Fauzan Effendi Fauzi Effendi atas pertanyaannya. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari Fauzi Effendi. Kita sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi statement-statement tokoh nasional yang seringkali statement-statement itu malah sebenarnya merongrong dari pemahaman-pemahaman Ahlussunnah. Dan naibnya lagi, tokoh-tokoh nasional yang mengeluarkan statement yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di jajaran top dari organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nah, seringkali ketika kita ingin mengkantor atau meluruskan, di Arus Barat itu kita dianggap sebagai orang yang malah membenci organisasi seperti itu. Mungkin Ustaz Ahid, bagaimana cara menyikapi fenomena-fenomena seperti ini? Iya, ini pertanyaan yang penting dan memang relevan karena terjadi dewasa ini ya. Sehingga yang perlu untuk difahami oleh umat Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, pertama adalah bahwa pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu didasarkan pada pemahaman yang pemahaman yang muktamad ya, pemahaman yang muktamad, pemahaman yang disepakati lah. Karena itu tidak mungkin dia muncul dari orang-orang yang kontroversial. Jadi kita kalau mau mengambil ajaran-ajaran kita ini bersumber dari mana sih? Ya dari ulama-ulama yang muktamad, bukan ulama-ulama yang kontroversial. Karena ulama itu ada dua, ya, tokoh-tokoh itu ada dua model, yang nanti ini akan melahirkan pemikirannya
si A ini muktamad, pemikiran si B tidak muktamad. Nah gitu ya. Pertama adalah tokoh yang syakhsiyatun mundhabithah ya, mu'tamadah. Jadi tokoh yang muktamad, tokoh yang bisa dijadikan pegangan. Kemudian yang kedua adalah syakhsiyatun muttaribah, qoliqah muttaribah, tokoh yang kontroversial, gonjang-ganjing. Ya. Nah, apa tokoh yang mu'tamadah ini? Syakhsiyatun mundhabithah, syakhsiyatun mu'tamadah, yaitu seorang tokoh yang pada masa hidupnya ketika dia memunculkan satu pemikiran, mengeluarkan fatwa, menulis kitab, itu selalu diamini ya, selalu dibenarkan, selalu didukung oleh para ulama selevel pada masanya ya. Sehingga tidak kontroversial, tidak ada yang mengkritik dia ya. Jadi bahkan ulama ini biasanya sebelum mengeluarkan satu pernyataan itu selalu ditawarkan kepada ulama-ulama sezaman ya, sehingga tidak kontroversial. Jadi seperti Imam Malik lah, ngarang kitab Muwatta itu dikoreksikan dulu pada fuqaha di Madinah, 70 fuqaha ya. Imam Malik kan mujtahid mutlak ya. Kemudian yang suruh ngoreksi kitabnya siapa ya? Ya tentu orang selevel beliau ya, bukan kan menjadi juri ya, masa juri lebih bodoh dari levelnya di bawahnya. Di bawahnya kan enggak ya. Artinya orang-orang top ya. Arabtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah fawafaqani jami'an fasammaituhu al-Muwatta gitu. Jadi hasil dari pemikiran Imam Malik, fatwa-fatwa beliau ini tidak kontroversial, diamini oleh para ulama-ulama sezamannya, kemudian didukung oleh generasi-generasi sesudahnya, dikuatkan ya, ditambahi dalil, dicarikan nalar yang memperkuat. Misalnya siapa imam berikutnya di zaman berikutnya, Imam Nawawi ya, ketika mengarang kitab beliau tidak pernah kontroversial, tidak ada orang yang mengkritik kitab beliau ya. Kalaupun ada ya kritik itu tidak signifikan ya. Kritik-kritik yang tidak penting lah istilahnya. Jadi bukan hal-hal yang prinsip ya, dikritikkan. Walhasil kitab-kitab Imam Nawawi sampai hari ini ya, mulai dari Majmu' Syarah Muhadzab yang besar sampai pada kitab yang paling kecil Al-Arba'un An-Nawawiyah itu digunakan di seluruh dunia kan gitu. Sehingga kitab-kitab beliau ini kita namai sebagai kitab yang mu'tabaroh ya, kitab mu'tabaroh. Sedangkan Imam Nawawi adalah syakhsiyatun mu'tabaroh, syakhsiyatun mu'tamadah. Jadi tokoh yang mu'tabar, tokoh yang bisa dijadikan pegangan. Kitab-kitabnya juga begitu. Nah, ada tokoh yang pada masa hidupnya itu selalu kontroversial gitu. Ketika dia mengeluarkan satu pernyataan kontroversial sehingga para ulama dari samping kanan, dari samping kirinya selalu mengkritik dia ya. Ketika dia menulis kitab kontroversial lagi kitabnya, sehingga para ulama perlu menulis kitab-kitab untuk mengcounter kitabnya dia. Bahkan mereka mewarning masyarakat supaya jangan membeli kitab-kitab dia. Kalau terlanjur beli bagaimana? Ya dibakar kan. Jadi dia itu muttaribah. Jadi sudah kontroversial sejak zaman dia hidup. Contohnya seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kontroversial sejak dia hidup. Jadi fatwa-fatwanya banyak yang bertentangan dengan ijma, selalu disanggai oleh para ulama. Bahkan beliau itu dipenjara oleh penguasa pada zamannya karena sering mengeluarkan fatwa-fatwa kontroversial sampai meninggal di dalam penjara. Hingga akhirnya
kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang diterima oleh kita itu menjadi kitab yang tidak mu'tabar, ya kan begitu. Nah maka masyarakat pada hari ini perlu melihat tokoh-tokoh itu seperti itu. Jadi apakah tokoh-tokoh ini kontroversial atau tidak, ya. Jadi kalau tokoh ini kontroversial, setiap mengeluarkan pernyataan pasti ada ulama yang menyanggah dia, ya. Gaduh lagi. Nulis buku pasti ada buku lain yang menyanggahnya. Nah berarti ini tokoh yang tidak muktabaroh, ya, tidak muktamadah, ya, sehingga buku-bukunya tidak boleh dibaca ya sebenarnya karena berbahaya, dan itu bukan rujukan, bukan sumber beragama yang boleh kita terima, ya. Artinya ya kita jangan merujuk kepada tokoh kontroversial semacam ini. Mengapa? Karena di sekitar itu banyak tokoh-tokoh yang muktamad, ya, banyak tokoh-tokoh yang muktabar, yang tidak kontroversial, ya. Ya, jadi kalau ada tokoh misalnya di dalam NU, ya, di dalam NU, ya ngarang buku, kemudian bukunya ini banyak disanggahi oleh buku-buku lain para ulama, ya. Kemudian mengeluarkan pernyataan ini, disanggah lagi, rame lagi, viral, trending lagi, ya, gaduh, ya. Nah, maka ini tanda-tanda sebagai tokoh yang tidak boleh kita ambil pendapatnya di dalam beragama, ya. Maka kita harus merujuk pada kiai-kiai yang ada ini sudah, ya. Jangan secara alamiah yang kontroversial itu cuma 1-2 yang bikin gaduh. Iya, yang bikin gaduh itu ya 1-2. Yang ada yang lain ini pasti adalah ulama-ulama yang benar yang bisa kita ikuti. Mengapa ya? Karena itu ciri khas Ahlus Sunnah juga, merupakan jaminan dari nas dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, "Awkamaqal la tajtami ummati ala dhalalah." Ya, artinya yang tidak ikuti ijma ini ya pasti sesat, yang kontroversial ini. Dan itu sudah merupakan khosois umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada umat lain, ya, sehingga dalam Islam ya, ijma itu menjadi sumber hukum. Ijma'nya ulama menjadi sumber hukum. Mengapa ya? Karena ijma'nya ulama ini mendapatkan jaminan dari wahyu bahwa ijma'nya ulama ini tidak akan sesat. Nah, gitu. Kalau ulama zaman dahulu tidak dapat jaminan, sehingga masih mungkin sesat, sehingga ijma'nya ulama zaman dahulu itu tidak menjadi sumber hukum. Seperti ulamanya Bani Israel, seperti yang saya katakan tadi, ternyata mereka itu bersepakat menuhankan Yesus, kan begitu. Itu kan dilakukan melalui voting, melalui kesepakatan, ya, terbukti ijma mereka ini tidak menjamin kebenaran. Nah kalau di ulama umatnya Nabi ini berbeda, karena dapat jaminan dari nas bahwa kesepakatan mereka tidak akan sesat. Ya, maka apa yang disepakati oleh ulama ini pasti benar. Ya, saya kira begitu. Baik, cukup jelas. Jadi dalam sikap kita dengan fenomena yang ada tadi, yang ditanyakan tadi, ya kita harus berpegang teguh pada tokoh-tokoh atau kiai-kiai atau para ulama yang muqtamadah dan juga yang muktabaroh. Nah, kita juga tidak menjadikan pegangan sahsiyatun muttaribah, ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang bisa menyebabkan malah gonjang-ganjing seperti itu tadi. Ya. Baik, Oke, Pak, ada pertanyaan lagi? Ada 2 pertanyaan dari ada 2 orang yang mau bertanya. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Kami persilahkan operator untuk menentukan. Ahmad Humaydi. Baik, Ahmad Humaydi, silahkan. Kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Humaydi dari Hamas DKI Jakarta. Singkat saja Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini masih berkaitan dengan
dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang aqaidul khamsin. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di pondok pesantren, bahwasannya aqaidul khamsin, akidah yang 50 adalah akidah yang wajib kita ketahui. Kemudian mungkin banyak timbul pertanyaan di masyarakat ketika dikaitkan dengan Asmaul Husna, karena di Asmaul Husna sendiri itu ya memang banyak, bukan banyak, hampir semuanya itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin Ustaz bisa menceritakan sedikit tentang sejarah perumusan aqaidul khamsin ini, sehingga sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna itu tidak masuk dalam arti 20. Itu yang pertama, Ustaz. Ini yang kedua, sedikit ya, ini yang menjadi wakiyah di tengah-tengah masyarakat, yaitu banyak kelompok atau oknum, tentu saja oknum yang mengkampanyekan tentang tasamuh, tawazun, tawasul. Justru tokoh tersebut yang mengkampanyekan hal-hal tersebut itu justru praktiknya itu saya rasa itu jauh dari nilai-nilai keislaman atau dari ahlu sunnah wal jamaah, seperti menghadiri kegiatan-kegiatan non-muslim atau menjaga hari raya mereka atau yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah standar tasamuh, tawassul dan tawassul dalam ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa? Ini singkat pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ahmad Humaydi dari DKI Jakarta. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait, mungkin bisa dijelaskan Ustaz tentang sejarah perumusan aqaidul khamsin, karena seringkali di masyarakat kelas bawah itu mempertanyakan hubungannya dengan Asmaul Husna, sehingga mungkin ingin diperjelas sejarah perumusan terkait akidah khamsin. Terus yang kedua tadi standar atau standar dari tasamuh, tawazun, dan tawasud yang sering dikampanyekan oleh orang-orang, tapi dalam secara prakteknya malah melanggar atau keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Baik. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ya, sebenarnya sudah saya singgung ya di dalam buku ini ya, termasuk pertanyaan kedua juga. Jadi berkaitan dengan rumusan-rumusan akidah ini sebenarnya tidak ada yang baku ya, sebab itu hanya rumusan ya. Dan tidak ada yang baru ya sebenarnya ya. Artinya bisa jadi kebelakangannya nanti akan muncul rumusan-rumusan baru ya kan begitu. Akidah khamsin itu sendiri kan adanya belakangan saja, artinya di zaman Imam Asy'ari misalnya tidak dikenal ya. Artinya tidak dikenal nama aqaid khamsin ya. Sejak kapan? Kalau di buku saya ini sejak zaman Al-Imam Al-Fudhali ya, pengarang kitab Kifayatul Awam. Mengapa? Karena Kifayatul Awam ini didasarkan kepada kitabnya Imam Sanusi. Sedangkan kitabnya Imam Sanusi ini belum khamsin, tapi masih 48 ya. Artinya Imam Al-Fudhali dalam Kifayatul Awam ini menambah 1 sehingga menjadi 50. Ya kan gitu. Jadi Imam Fudhali sendiri bilang, kitab saya ini saya dasarkan pada akidahnya Imam Sanusi. Ya ternyata Imam Sanusi akidahnya 48. Berarti beliau menambah
menambah 1 menjadi 50, yaitu sifat wajib 1, sifat muhalnya 1, sehingga menjadi 48, menjadi ditambah 2 jadi 50. Ya, kemudian ini diikuti oleh Imam pengarang Aqidatul Awam itu yang kemudian terkenal ya. Sehingga sejak saat itu, tahun berapa itu saya lupa tahunnya, yang jelas ya baru saja, bukan lama. Hingga sekarang kemudian kita mengenal akidah akidah Khomsin. Kalau sebelum itu ya tidak dikenal. Khomsin yang berarti lebih sedikit dari tis'ah wa tis'in 99 ya. Ya, maka ulama mengatakan sangat banyak sifat-sifat yang ada, sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna itu terangkum ke dalam masing-masing sifat yang sudah ada di dalam 20 sifat itu ya. Jadi misalnya sifat kudrot merangkum apa saja, merangkum sifat apa saja di dalam Asmaul Husna. Ya banyak sekali yang bisa dirangkum oleh sifat kudrot ya, sifat irodat. Nah, jadi seperti itu. Yang jelas rumusan-rumusan ini rumusan-rumusan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi sifat-sifat Allah ya, karena pada hakikatnya Ahlus Sunnah siapapun mulai dari awal sampai kapanpun itu meyakini sifat Allah ini tidak terbatas dan tidak ada yang tahu ya. Artinya tidak ada yang tahu banyaknya berapa, itu tidak ada yang tahu. Sehingga ulama mengatakan setiap sifat kesempurnaan itu wajib dimiliki oleh Allah, dan setiap sifat kekurangan itu wajib terhindar dari Allah. Sehingga mereka biasanya merujuk kepada satu hadis yang menjelaskan bahwa sifat atau nama-nama Allah ini Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi ya, jadi aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak ya, jadi ada sifat-sifat yang memang hanya ada di dalam ilmu ghaibnya Allah, tidak kita ketahui, tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan oleh Allah kepada seorang Nabi ya, sehingga hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian apa gunanya rumusan-rumusan yang berbeda? Ini untuk pertama kali untuk memudahkan ya, untuk memudahkan umat di dalam memahami akidah ya, sehingga misalnya muncul akidah Khomsin. Ulama mengatakan bahwa kenapa sih kok Khomsin? Karena akidah, dengan memahami akidah Khomsin ini umat Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dianggap sudah cukup ya, dianggap sudah cukup, akidahnya ini sudah cukup tercover dan cukup untuk membentengi akidah paham-paham dari luar ya, paham-paham menyimpang dari luar. Jadi dengan memahami akidah 50 akidah Ahlus Sunnahnya sudah terpenuhi. Di samping itu pemahaman terhadap akidah 50 itu sudah bisa membentengi dia untuk selamat dari paham-paham sesat yang datangnya dari luar ya. Nah, karena rumusan ini saya bilang tadi bisa terus berkembang ya, maka kita menemukan di akidah, kitab-kitab akidah yang baru, yang lebih baru daripada Aqidatul Awam misalnya ya. Ya ada rumusan baru ya. Misalnya apa? Misalnya di dalam kitabnya Syekh Al-Buti, kitab Kubro Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Syekh Al-Buti kan baru saja meninggal ya pada tahun 2013. Berarti sangat baru ya. Nah, di situ beliau menulis
termasuk akidah Ahlus Sunnah adalah umat Islam harus meyakini bahwa manusia ini merupakan keturunan Allah, merupakan keturunan Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan keturunan Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah ya, dimasukkan ke dalam akidah. Nah, ini apa maksudnya kan gitu? Nah, maksudnya ini rumusan baru, bukan pemahaman baru. Kalau orang meyakini bahwa manusia ini keturunan Nabi Adam, nah ini kan sudah sejak zaman turunnya Al-Quran kan begitu ya. Umat Islam sudah meyakini bahwa manusia merupakan keturunan Nabi Adam. Tapi kalau kita mencari di kitab-kitab akidah lama, tidak ada keterangan seperti ini. Umat Islam wajib meyakini bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam. Tidak ada. Mengapa? Karena ini rumusan baru untuk akidah yang sudah ada gitu. Loh, kenapa kok perlu ada rumusan ini ya? Kok perlu ada rumusan baru seperti ini? Ya karena ada tantangan baru. Mengapa? Sebab di mana-mana di sekolah-sekolah ya termasuk di Indonesia diajarkan paham Darwinisme kan gitu. Manusia adalah misalnya di pelajaran apa, manusia Indonesia adalah keturunan dari makhluk semacam kera kan begitu di buku-buku sejarah Indonesia. Nah ini kalau orang atau anak tidak pernah ngaji akidah ya kan percaya saja makhluk keturunan kera gitu. Nah padahal ini bertentangan dengan sorihul Quran ya. Penjelasan Al-Quran yang soreh ya, sehingga ini masuk bagian akidah bukan huruf syariah. Sehingga ulama akidah seperti Syekh Al-Buti perlu untuk merumuskan ini di kitab dia, sehingga bertambah lagi poin akidah ya, padahal tidak bertambah sebenarnya ya. Hanya ini rumusan baru karena ada tantangan baru. Nah begitulah gambaran dari hadirnya berbagai rumusan. Dulu ulama mengatakan sifatnya Allah ada 13, ada yang bilang 7, ada 13, ada sampai ada 50 ini ya. Nah, kemudian ternyata rumusan akidah terus bertambah kan gitu. Jadi itulah ceritanya ya, bukan sejarahnya ya. Sejarahnya seperti tadi itu. Nah, jadi kira-kira sejarah dari akidah 50 ini dibuat oleh Syekh Al-Fudhali ya, di dalam kitab beliau Kifayatul Awam, kemudian dilanjutkan oleh siapa itu pengarang Aqidatul Awam ya, dalam nazam Aqidatul Awam. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Standar tasamuh, tawazun, nawasul. Oh ya, ini saya juga menulis itu di buku ini. Jadi at-tawassut wal i'tidal ya, jadi at-tawassut wal i'tidal itu merupakan ciri khas Ahlus Sunnah. Nah, apa maksudnya? Maksud dari at-tawassut wal i'tidal dalam Ahlus Sunnah adalah faham yang benar ya, atau pendapat yang benar. Jadi bukan faham yang lunak ya, yang menjadi perbandingan dari faham yang radikal, bukan. Jadi faham yang benar yang sesuai dengan standar tadi ya. Artinya standar yang saya terangkan tadi, yakni faham yang menggabungkan antara dalil, manhaj, dan dilakukan oleh orang yang ahli ya, dilakukan oleh ahlinya. Syakhsiyatun malakat wa mawahib qaimah fi syakhsiyati man yutabbiqu al-manhaj ala dalil. Artinya seorang ahli, mujtahid dan semacamnya. Nah, ketika faham itu muncul dari orang semacam ini ya, menggabungkan segala unsur, maka akan muncul faham yang benar. Nah, inilah yang
faham yang benar ini yang disebut at-tawassut wal i'tidal. I'tidal itu tegak lurus ya. Jadi tegak lurus. Artinya kalau dia sampai melenceng ke samping kanan sedikit saja ya sudah tidak i'tidal. Sudah tidak masuk Ya, sudah tidak i'tidal dan sudah tidak tawassut, tidak tengah-tengah ya. Kemudian juga kalau ke kiri juga begitu ya. Jadi gampangnya apa sih tawassut wal i'tidal? Pendapat yang benar atau pikiran yang benar sesuai Ahlus Sunnah begitu. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan tasamu, tawasun apa itu ya. Nah, itu adalah jargon-jargon liberal yang sebenarnya ya, jargon-jargon yang digunakan oleh orang liberal yang sebenarnya mereka itu menghantam orang-orang radikal ya. Jadi orang liberal itu ketika menghantam orang radikal ya, mereka akan bilang kami ini adalah kelompok yang tidak radikal, kami ini kelompok yang toleran, tasamuh kan gitu ya. Nah, sedangkan orang liberal ketika menghantam orang radikal ketika menghantam orang liberal, oh kalian ini liar, liberal ya, tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis kan gitu. Padahal mereka kan sama-sama sesatnya. Jadi tawassut wal i'tidal itu bukan perkara tengah-tengah yang dimunculkan oleh Ahlus Sunnah untuk merespon apa? Untuk merespon fenomena liberal dan radikal, bukan ya. Jadi tapi hanya karena pendapat Ahlus Sunnah ini adalah pendapat yang benar dan lumrahnya memang selalu ada di tengah-tengah antara faham kanan dan kiri ya. Antara faham kanan dan kiri. Jadi misalnya misalnya di zaman dahulu itu muncul kelompok namanya Syiah. Yang mana Syiah ini tren mereka adalah mencaci maki para sahabat ya, dan mendewakan Ahlul Bait. Nah, ini kelompoknya Syiah, tren Syiah, mencaci maki sahabat kemudian mendewakan Ahlul Bait. Lalu setelah muncul Syiah atau Rafidhah, muncul kelompok namanya Nasibi. Nasibi ini sebaliknya Syiah. Mereka itu membenci Ahlul Bait tapi menghormati sahabat. Nah, kedua kelompok ini sama-sama tidak benar kan gitu. Nah, kemudian nanti Imam Asy'ari merumuskan faham yang benar menurut Ahlus Sunnah adalah menghormati dan mencintai Ahlul Bait sekaligus sahabat. Nah, gitu. Nah, faham yang benar yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari inilah yang dikatakan at-tawassut wal i'tidal ya. At-tawassut wal i'tidal, ada di tengah-tengah antara fahamnya Rafidhah dengan fahamnya Nasibi ini. Dan bukan perkara baru. Mengapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi zaman dahulu sebelum muncul Rafidhah dan Nasibi. Jadi Nabi itu mengajarkan pada para sahabat untuk menghormati kerabat Nabi. Begitu pula Nabi mengajarkan pada kerabat untuk menghormati sahabat, saling menghormati ya, dan umat Islam harus menghormati mereka semua. Inilah yang Ahlus Sunnah nantinya ya, yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari sebagai ajaran Ahlus Sunnah. Sehingga kembali kepada sabdanya Nabi, apa itu Ahlus Sunnah? Ma ana alaihi wa ashabi ya. Sehingga rumusan Imam Asy'ari ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang benar, yang dikatakan oleh kita nanti inilah ajaran yang at-tawassut wal i'tidal ya. Jadi pertama, tawassut wal i'tidal bukan untuk merespon ekstrem kanan dan kiri ya. Namun maksud tawassut wal i'tidal itu adalah ajaran yang benar yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, yang kelak oleh Imam Asy'ari disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun
istilah tasamuh atau toleran yang digunakan oleh orang-orang liberal, ya maka itu adalah ya khas mereka sebenarnya, ya Ciri khasnya. ciri khas mereka. Ya, jadi yang dimaksud toleran oleh mereka itu adalah kesesatan ya sebenarnya. Dalam syariat sendiri itu tidak digunakan istilah tasamuh, tidak digunakan. Terkecuali di dalam fikih itu ada istilah tasamuh, ya, merujuk pada hadis apa itu, samhan idza ba'a, samhan idza istara, samhan idza tato. Nah, itu dalam urusan fikih, ya. Mengapa? Karena tasamuh itu intinya adalah merelakan hak, ya. Tasamuh itu merelakan hak kita gitu. Sehingga misalnya kita berjualan, ya, seharusnya ini 1 juta kalau dijual, ya, karena kita bertasamuh, ya, maka kita jual 900.000. Jadi kan begitu, samhan idza ba'a. Ya, sehingga ini tidak berlaku dalam urusan akidah. Tasamuh apa, ya? Tidak ada. Apa hak kita untuk apa? Bertasamuh dalam akidah? Tidak ada. Wong kita tidak punya hak. Terkecuali ini kan milik saya. Jadi mau saya kasihkan, mau saya jual 50%, maka bisa tasamuh. Adapun tasamuh secara bahasa yang orang tidak paham, tidak konseptual, tidak ilmiah, itu tasamuh liberal. Saya kira begitu. Iya, tasamuh liberal. Tidak ngerti maksudnya, cuman bahasa-bahasa saja. Saya kira begitu. Baik, cukup jelas jawaban untuk pertanyaan yang barusan. Jadi terkait akidah itu sebenarnya rumusan-rumusan yang bisa saja nantinya terus berkembang seperti itu, ya Ustaz, ya. Dan juga terkait tadi tawassul dan i'tidal, pada dasarnya tawassul i'tidal itu ya berada di jalan yang lurus dan benar sesuai dengan koridor 3 konsep tadi yang dipaparkan di awal. Operator, masih ada kesempatan pertanyaan? Tinggal 1. Baik, masih ada 1 sesi pertanyaan terakhir. Kami persilakan operator. PC Hamas DKI Jakarta. PC Hamas DKI Jakarta. Baik, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya rekan saya Ustaz Rokim dan juga guru saya Ustaz Afiat. Yang saya tanyakan adalah dewasa ini, nama saya terlebih dahulu saya perkenalkan, mohon maaf izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Saifuddin dari Jakarta, asal Madura. Yang saya tanyakan adalah dewasa ini kaum Ahlus Sunnah KW itu seakan-akan transmisi. Jadi mereka itu seakan-akan agak melunak. Yang saya tanyakan adalah apakah mereka itu mempersiapkan new manhaj ataukah mereka punya agenda ataukah memang mereka benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar, mengingat pengikut mereka lumayan banyak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat saya Saifuddin dari DKI Jakarta. Tadi pertanyaannya terkait fenomena sekarang, kalau istilahnya tadi Saifuddin Ahlus Sunnah KW seperti itu. Sebenarnya kejadian dan fenomena yang terjadi ini yang dilakukan oleh Sunnah KW ini sebenarnya apa ada agenda terselubung seperti itu, Ustaz? Mengingat pengikutnya juga cukup banyak seperti itu yang ikut pada pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan seperti itu, Ustaz.
Ya, ini sebenarnya kalau opini saya sendiri ya, kalau menerka-nerka itu kan kita tidak tahu apa misi mereka. Yang penting ya kita lihat apa itu faktanya seperti apa. Kalau mereka kemudian melunak ya tentu ini perlu kita syukuri ya, artinya mereka ini sudah tidak nyerang secara membabi buta lagi ya. Dan saya kira kita tidak perlu mengorek-ngorek terlalu jauh lah ya. Atau mencurigai segala macam ya. Saya kira yang kita perlu hadapi itu yang ada di depan kita. Artinya kalau mereka ini melunak dan melakukan pendekatan kepada kita secara baik, ya tentu yang harus kita lakukan mendekati mereka secara lebih baik lagi ya. Saya kira begitu ya, mengingat ini adalah dakwah kita juga ya, jadi jangan sampai kita itu kalah promosi atau kalah baik dengan mereka kan begitu. Jadi mereka ini sudah berusaha untuk melunak, kok kita kok selalu mengorek-ngorek menanyakan mereka, menurut kamu Tuhan ada di mana? Padahal mereka sudah tidak bahas itu kan gitu. Nah jadi menurut saya kita harus mengedepankan sikap yang sekiranya membuat orang itu senang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, jangan sampai kita ini kalah tampilan lah ya. Dan ini didasarkan pada banyak hal ya. Misalnya ulama mengatakan Imam Subki ya, Imam Taqiyuddin As-Subki itu mengatakan begini, Sulhul Hudaybiyah itu telah memberikan manfaat yang sangat besar pada dakwah Islam yang tidak bisa diberikan oleh perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Padahal Sulhul Hudaybiyah bukan perang ya. Nah, tapi manfaatnya pada dakwah Islam itu sangat besar sekali, mengalahkan manfaatnya berbagai peperangan. Kenapa kok begitu? Ya karena justru di dalam Sulhul Hudaybiyah itu tidak terjadi perang, dan orang Islam dipersilahkan untuk berbaur dengan orang-orang non-Muslim, sehingga orang-orang non-Muslim itu melihat, waduh kok bagus sekali amaliyahnya Islam ini. Fayarau mahasinas syariah, sehingga mereka melihat keindahan syariat dari orang-orang Islam itu. Nah, seandainya tidak ada Sulhul Hudaybiyah, nah itu mungkin akan masih lama yang namanya Fathu Mekah ya, karena Sulhul Hudaybiyah merupakan pembukaan bagi Fathu Mekah yang di situ dikatakan oleh Al-Qur'an yadkhulunan nas fi dinillahi afwaja kan begitu ya. Orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, itu diawali dari Sulhul Hudaybiyah. Sedangkan di situ yang terjadi adalah orang non-Muslim pada saat itu melihat keindahan Islam dari para pelakunya. Nah, begitu pula problem kita hari ini ya. Kalau saya katakan Ahlus Sunnah melawan Ahlus Sunnah asli melawan Ahlus Sunnah KW misalnya ya. Ini sebenarnya di masyarakat banyak kalah tampilan ya, kan begitu. Misalnya di masjid apa ya. Nah, kalau masjidnya Wahabi, ini masjidnya bersih-bersih, kemudian rapi-rapi, kan begitu. Ada AC-nya juga. Ada AC-nya. Ya. Sholat 5 waktunya hampir selalu penuh. Nah, sedangkan masjidnya NU, ya, misalnya masjidnya NU, masjidnya besar, ya. Nah, tapi banyak yang kotor di sana, ya. Kemudian
udah besar di hanya satu shop isinya kan begitu. Jadi ini adalah dakwah hakikat ya. Jadi hakikatul dakwah yang perlu dibenahi oleh orang-orang kita ya, orang kita semacam orang NU semacam kita ya. Jadi ini saya tidak bilang kepada siapa-siapa, saya bilang kepada diri saya sendiri dan kita semua ya, bahwa kita ini sebenarnya masih kalah ya, kalah tampilan, kalah gerakan dengan orang-orang yang kita sebut ahlu sunnah KW. Nah, jadi kalau mereka misalnya ngajak, oh, ayo kita semarakkan masjid ini ya, monggo saja kan gitu, semarakkan masjid ya. Barangkali kita bisa belajar banyak dari mereka, misal tentang manajemen masjid, tentang nata ini, nata itu, bagaimana cara bikin masyarakat bisa sergap seperti masyarakatnya mereka, ya kan begitu. Jadi saya kira seperti itu ya, dalam menyikapi fenomena melunaknya Wahabi ya. Jangan sampai ketika Wahabi sudah melunak malah kita serang ya, kita melakukan serangan yang saya kira kurang perlu ya, malah bukan tidak simpatik ya, saya kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah barusan sudah terjawab. Operator masih sudah terakhir ya. Baik, cukup jelas tadi jawaban untuk pertanyaan terakhir, khususnya terkait melunaknya sunnah KW. Kalau istilahnya penanya tadi kan istilahnya sunnah KW seperti itu. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan barusan yang terakhir, mungkin sebelum penutup Ustadz, mungkin ada closing statement di sesi kajian An-Najah dengan tema Swajah untuk Pemula Part 2 ini untuk para peserta di malam hari ini. Monggo. Ya baik, pemikiran atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara diskursus ini terus berkembang karena tantangan-tantangan yang ada ini juga terus bermunculan ya, dan berkembang, tidak sama dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para ulama di masa lalu. Sehingga kalau misalnya saya merekomendasikan satu kitab misalnya akidah, maka kita perlu membaca kitab-kitab akidah ulama yang baru. Jadi misalnya Syekh Al-Buti, Syekh Said Faudah misalnya ya. Mengapa? Karena mereka menjelaskan akidah berdasarkan tantangan-tantangan baru yang kita hadapi ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan kitabnya para ulama di masa lalu ya. Dan lagi pula kalau kita membaca langsung karya ulama di masa lalu, kita juga terasa asing ya. Seperti saya bilang tadi, ini kok tentang khalqul Quran yang tidak pernah kita dengar, seperti itu. Nah jadi itulah yang perlu kita lakukan, di samping secara amaliyah ya, kita perlu juga tingkatkan karena ini juga merupakan tantangan amaliyah kita. Jangan sampai kita ini memperkuat amalan ya, memperkuat akidah, memperkuat amalan maulid, amalan tawasul, amalan kubur, amalan ini, sedangkan masjid kita kosong. Jadi autokritik ini cukup aneh ya. Jadi sebenarnya kita punya tantangan-tantangan sendiri yang kalaupun kita seriusi ya, kita akan tantangan kita ini kita seriusi, kita sebenarnya tidak perlu nyanggah ini nyanggah itu ya. Ya cukup kita selesaikan tantangan-tantangan di pribadi kita dulu. Nah baru setelah selesai nyanggah-nyanggah tidak apa. Itu closing statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ahyad atas closing statementnya. Maka dengan berakhirnya closing statement barusan, maka berakhir pula kajian An-Najah pada malam hari ini untuk sesi kedua dengan tema Swajah untuk Pemula. Saya mohon maaf undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian dan hal-hal yang menyinggung baik pada para serta dan lainnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kuwait Islam. Langsung doa. Alhamdulillah.